Hai semuanya, kembali lagi di channel Zakia. Di video kali ini aku mau bikin puding cappuccino cincau. Ini pudingnya enak banget, lembut. Perpaduan dari kopi cappuccino dan cincau ini klop banget. Dijadikan ide jualan ataupun isian box, ini cocok banget ya. Ataupun untuk cemilan di rumah, ini juga enak banget. Teksturnya lembut banget dan rekomen untuk dicoba. Kalau teman-teman mau tahu caranya dan bahannya apa aja, ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama di sini aku sudah siapkan cincau. Ini aku bikin dari satu bungkus cincau Nutrijel, lalu aku potong cincaunya menjadi kotak kecil atau potongannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, di sini aku mau potong jadi kotak kecil-kecil seperti yang ada di video ya. Hasil potongannya seperti ini, lalu kita sisihkan sebentar. Di sini aku pakai cup ukuran 60 ml. Kalau mau samaan bisa cek linknya di description box. Lalu langsung aja kita masukkan potongan cicaunya ke dalam cup. Ini kita masukkan secukupnya aja dulu ya. Nah, ini udah selesai, kita sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan 5 sendok makan gula pasir. Lalu siapkan 1 bungkus kopi cappuccino. Lalu masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa warna. Lalu ini diaduk sampai tercampur. Selanjutnya masukkan 700 ml air putih. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita bisa masukkan 4 bungkus susu kental manis warna putih. Nah, tadinya aku mau pakai cuma 3 bungkus susu kental manis aja ya, makanya tadi di video awal cuma ada 3 bungkus susu kental manis, tapi pas aku coba rasanya kayaknya kurang manis, jadi aku tambahkan 1 lagi susu kental manisnya, total jadi 4 bungkus ya. Di sini aku pakai susu kental manis biar ekonomis. Kalau teman-teman mau pakai atau mau ganti susu full cream juga boleh, malah tambah enak ya. Lalu aku tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena supaya tetap lembut dan sejumput garam. Lalu ini diaduk supaya tercampur rata dan bisa kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Nah, ini kita wajib terus aduk-aduk ya, karena masih ada gumpalan kopinya. Nah, setelah agak panas, ini gumpalan kopinya sudah larut, tapi kita tetap aduk-aduk ya, perlahan aja. Nah, di sini puding cappuccino-nya udah mau mendidih. Ini bisa langsung kita matikan aja api kompornya. Setelah api kompornya dimatikan, ini kita tetap aduk-aduk supaya busanya hilang. Nah, ini udah hilang ya. Lanjut langsung kita masukkan ke dalam cupnya. Kita masukkan secukupnya aja. Lalu di sini aku tambahkan lagi cincaunya karena masih ada sisanya. Kita masukkan secukupnya aja ya. Lalu tambahkan juga puding cappuccino-nya sampai penuh.
Nah, di sini aku lagi menghilangkan gelembung-gelembung yang ada di bagian atasnya. Sambil aku aduk-aduk kayak gini supaya cincaunya nggak tenggelam dan kelihatan lebih bagus. Nah, ini udah selesai, bisa masukkan ke dalam lemari es agar lebih enak saat nanti disajikan. Nah, ini dia puding cappuccino cincaunya udah jadi, udah aku keluarkan dari dalam lemari es. Ini pudingnya enak banget, lembut, dan rekomen banget untuk dicoba. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel Leza Zakia. Di video kali ini aku akan membuat puding cup semangka. Ini pudingnya enak banget, seger, dan cocok dijadikan isian box ataupun untuk acara arisan atau untuk kumpul-kumpul keluarga. Ini cocok banget disajikan ya, karena pudingnya enak, seger, dan cara buatnya juga gampang banget. Kalau teman-teman mau tahu caranya dan bahannya apa aja, ikutin terus sampai selesai. Dan jangan lupa bantu support channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk lapisan hijau aku pakai setengah bungkus agar-agar plain, 3 sendok makan gula pasir, pewarna hijau secukupnya, 300 ml air putih. Untuk lapisan putih, aku pakai setengah bungkus agar-agar plain, 3 sendok makan gula pasir, 1 bungkus susu kental manis, 300 ml air putih. Untuk lapisan merah, di sini aku pakai 1 bungkus agar-agar warna merah, 5 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh biji selasi, pewarna warna merah secukupnya, 600 ml air putih. Pertama-tama kita akan buat lapisan hijau, masukkan gula ke dalam panci, lalu masukkan setengah bungkus agar-agar plain, lalu ini kita aduk sampai tercampur rata biar nanti tidak ada yang menggumpal. Lalu bisa masukkan 300 ml air. Lalu bisa kita tambahkan pewarna hijau secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 4 tetes ya. Bila dirasa warna hijaunya kurang pekat, bisa teman-teman tambahkan. Lalu ini bisa langsung kita untuk masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk dan sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, bisa langsung kita matikan aja api kompornya. Di sini aku sudah siapkan cup jelly ukuran 60 ml. Kalau yang mau samaan bisa cek link di kolom deskripsi. Lalu di sini aku tuangin larutan hijaunya secukupnya dulu ya teman-teman, sampai rata, sampai semua cupnya terisi. Kalau nanti ada sisanya baru kita sama rata, bagi satu persatu sampai habis. Nah, ini udah selesai, ini kita sisihkan sebentar. Lanjut bikin lapisan putih, masukkan gula ke dalam panci, masukkan setengah bungkus agar-agar plain, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Lalu bisa masukkan 300 ml air putih. Lalu masukkan juga susu kental manisnya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, bisa langsung kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk. Lalu kita masak sampai lapisan putihnya mendidih. Setelah lapisan putihnya mendidih, ini bisa kita matikan api kompornya, lalu kita hilangkan uap panasnya. Setelah uap panasnya hilang, bisa langsung kita masukkan ke dalam cup. Nah, ini lapisan hijaunya sudah set ya. Kita masukkan lapisan putihnya secukupnya dulu, pelan-pelan aja biar nggak rembes.
Setelah lapisan putihnya selesai dituangkan semua, ini kita sisihkan dulu sebentar. Lanjut kita siapkan untuk lapisan merah. Di sini aku udah rendam biji selasinya 1 sendok teh dengan air. Lalu kita siapkan gula, masukkan ke dalam panci, lalu masukkan 1 bungkus agar-agar warna merah. Lalu ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, bisa kita masukkan airnya. Aduk sebentar supaya gumpalannya ini cepat larut. Lalu di sini aku tambahkan pewarna-warna merah kurang lebih 4 tetes. Kita kasih pewarna merahnya secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak. Lalu setelah dirasa ini cukup, kita bisa masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai larutan merahnya ini mendidih. Nah ini sudah mendidih ya, ini bisa kita matikan aja api kompornya. Setelah api kompornya dimatikan, bisa kita masukkan biji selasi yang sudah kita rendam. Lalu diaduk-aduk supaya biji selasinya tidak saling menempel. Nah kalau udah seperti ini kita udah siap untuk tuangkan ke dalam cup. Nah ini lapisan putihnya udah set ya teman-teman, jadi ini udah siap untuk ditiban dengan lapisan merahnya. Langsung kita masukkan lapisan merahnya ke dalam cup. Ini kita tuangin sampai benar-benar penuh ya, kayak gini. Lalu lanjutkan sampai selesai. Nah ini udah selesai, ini aku mau masukkan dulu ke dalam lemari es supaya lebih enak waktu disajikan. Nah ini dia puding cup semangkanya udah jadi. Ini udah aku masukkan ke dalam kulkas karena puding lebih enak dimakan saat dingin ya teman-teman. Ini hasilnya cantik banget, rasanya juga seger, enak banget teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Hai semuanya, kembali lagi di channel Leza Zakia. Di video kali ini menyambut kemerdekaan RI 17 Agustus, aku mau bikin puding yang seger banget, puding merah putih. Aku bikinnya ini dari sirup koko pandan dan nutrijel kelapa. Ini bener-bener seger banget, apalagi makannya pas dingin-dingin, dikeluarin dari kulkas. Ini enak banget ya, dan disajikan di acara pas lomba 17 Agustus. Anak-anak pasti suka banget. Halo teman-teman, mau tahu caranya dan bahannya apa aja? Ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama kita bikin lapisan putih. Ada 6 sendok makan gula pasir, lalu 1 bungkus nutrijel kelapa, lalu diaduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Selanjutnya masukkan 800 ml santan encer. Ini aku pakai 65 ml santan instan dan sisanya air, jadi totalnya 800 ml ya teman-teman. Dan diaduk sebentar supaya tercampur rata. Setelah tercampur rata, bisa langsung kita masak. Kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk.
Nah, karena kita menggunakan santan, jadi ini kita aduk-aduk sesering mungkin biar santannya tidak pecah ya, teman-teman. Setelah pudingnya mendidih, ini kita matikan aja api kompornya, lalu kita siapkan pindahkan ke cup. Di sini aku pakai cup ukuran 60 ml ya. Untuk link pembeliannya bisa cek di description box. Lalu ini kita masukkan kurang lebih 1 sendok sayur seperti ini. Untuk satu resep ini aku jadi 20 cup kurang lebih ya, teman-teman. Nah, ini udah selesai, ini bisa kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita akan bikin lapisan merah. Bahannya ada 6 sendok makan gula pasir, 1 bungkus agar-agar warna merah. Lalu ini aku aduk sampai tercampur. Setelah tercampur rata, masukkan 800 ml air putih. Lalu tambahkan 5 sendok makan sirup koko pandan. Untuk manisnya ini bisa disesuaikan ya. Kalau teman-teman mau lebih manis bisa boleh ditambahkan, tapi ini aku udah coba, ini manisnya udah cukup, udah pas. Lalu kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Nah, di sini aku udah siapkan 1 sendok biji selasi yang sudah direndam air. Lalu ini kita sisihkan sebentar. Kita tunggu sampai ini agar-agar yang warna merahnya mendidih. Setelah mendidih, bisa kita matikan api kompornya ya. Nah, ini udah mendidih. Ini udah aku matikan api kompornya. Ini aku aduk-aduk sebentar biar busa yang di atasnya ini menghilang. Lalu aku masukkan biji selasi yang tadi sudah aku rendam. Lalu ini diaduk dulu supaya biji selasinya tercampur dan tidak menggumpal. Ini sudah siap untuk kita pindahkan ke dalam cup ya. Nah, ini Nutrijel kelapanya udah set ya, teman-teman. Lalu masukkan puding koko pandannya. Ini kita masukkan sampai full ya. Lalu lanjutkan sampai semua selesai ya. Nah, ini udah selesai ya. Ini mau aku masukkan dulu ke dalam lemari es karena puding akan lebih enak jika disajikan dalam keadaan dingin. Nah, ini dia puding merah putih koko pandannya udah jadi. Ini seger banget, apalagi pas dikeluarin dari lemari es, bener-bener enak disajikan dalam keadaan dingin. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Semoga resep yang aku bagikan bermanfaat ya. Terima kasih.